Rakyat Indonesia sangat beruntung mempunyai seorang presiden seperti Pak Jokowi. Untuk Malaysia untuk belajar daripada Indonesia ataupun untuk PMX belajar daripada Jokowi, apa yang dia boleh belajar sebenarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila dan selamat berjumpa lagi di channel ini. Semoga rahmat Tuhan menyertai kita semua. Ya, kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu negara, karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu negara bergantung pada pemimpin negara tersebut. Dan di Indonesia ada 7 presiden yang pernah memimpin negara Indonesia dengan gaya kepemimpinannya masing-masing. Dan masing-masing mereka pula memiliki kekurangan dan kelebihan dalam menata bangsa dan negara ini. Saat ini kepemimpinan Presiden Joko Widodo di ujung masa jabatannya yang tinggal beberapa bulan sedang diguncang secara politik di dalam negeri. Nah, terlepas dari pro kontra isu-isu politik dalam negeri, namun di mata negara asing, gaya kepemimpinan dan kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo di masa jabatannya 2 periode dapat membawa Indonesia diperhitungkan di luar negeri, sehingga negara tetangga pun kerap membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Dan bahkan netizen negara tetangga pernah mencuit di dunia maya untuk menukar Perdana Menterinya dengan Presiden Joko Widodo. Halo guys, rakyat Indonesia sangat beruntung mempunyai seorang presiden seperti Pak Jokowi yang sangat dicintai oleh rakyat kecil. Ya, ada orang kata pencitraan, ada orang kata tim media presiden dan segala macam. Tetapi apa yang pastinya saya tengok dalam media, sebab tidak pernah berjumpa dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden Jokowi begitu dekat dengan rakyat kecil di mana-mana. Bahkan selama puluhan tahun, beberapa dekad, contohnya di Papua tidak dibangunkan. Tetapi di era presiden, orang Papua daripada rakyat kecil menangis. Dan rakyat Indonesia saya kira akan menangis sekali lagi apabila Presiden Jokowi berhenti menjadi Presiden Republik Indonesia. Karena masa jabatannya telah tamat tidak lama lagi. Dan dia beritahu dia akan kembali ke Solo sebagai rakyat biasa. Nah, di saat itu kekuasaan yang dia ada tidak boleh lagi. Dia tidak ada kekuasaan lagi untuk membantu rakyat-rakyat kecil, anak-anak sekolah, beri basikal, kan? Dan saya begitu yakin, ramai rakyat Indonesia akan menangis kehilangan seorang pemimpin yang sangat berwibawa. Kalau kita pergi ke Indonesia sekarang, the word you can say is wow. Indonesia kok beda banget ya. Karena saya pernah di Indonesia era Pak Soeharto tahun 1996. Dan ternyata memang jauh sekali bezanya. Era itu dan era SBY saya pernah di Indonesia juga. Dan ternyata sekarang sangat-sangat berbeza dan maju di zaman Pak Jokowi. Bayangkan, baru-baru ini ada KTP di Labuan Bajo yang sekelip mata menjadi pula di seantero dunia. Dan begitu juga pembangunan infrastruktur di berbagai tempat di wilayah Indonesia berusaha dimajukan oleh Pak Jokowi yang bekerja siang dan malam. Wahai orang Indonesia, Anda beruntung karena mempunyai seorang pemimpin yang hebat. Mudah-mudahan Malaysia pun suatu hari nanti akan kembali hebat. Oke guys, itu saja, bye. Oke, kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu negara, dan pemimpin mempunyai tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin. Sehingga menjadi pemimpin itu tidak mudah dan tidak setiap orang akan mempunyai kesamaan dalam menjalankan kepemimpinannya. Untuk Malaysia untuk belajar daripada Indonesia ataupun untuk PMX belajar daripada Jokowi, apa yang dia boleh belajar sebenarnya? Pertama sekali saya rasa lah PMX memang belajar daripada Jokowi pun. Sebab itulah kalau Faiz perasan bila PMX dilantik sebagai Perdana Menteri, negara nombor 1 yang dia pergi visit adalah Indonesia.
dan juga dia nampak sebenarnya Jokowi telah meletakkan asas-asas yang baiklah kepada ekonomi Indonesia. Lagi satu, kalau kita tengok strategi ekonomi yang cuba dibawa oleh Bapak Jokowi ni, contohnya macam dia downstream, dia punya industrial downstreaming, digitalizing micro, SME dan juga green economy. Itu adalah antara polisi-polisi yang cuba digerakkan oleh Bapak Jokowi lah. Dan sekarang ni Indonesia pun dia bergerak kepada green economy, macam sama juga macam kita sekarang ni ada NTER kan, dia pun akan pergi ke situ juga. Jadi saya rasa memang besar lah peranan dan juga dasar yang cuba dibangunkan oleh Jokowi ni untuk Indonesia. Saya melihat di Indonesia, kadang-kadang orang hanya teroja dengan kepimpinan di Indonesia. Ya, saya akui Jokowi antara pemimpin yang hebat, yang melakukan perubahan-perubahan, dan hari ini Indonesia melonjak jauh ke hadapan berbanding dengan pencapaian dalam negara kita. Tetapi di sana harus kita ingat, kenapa boleh jadi begitu? Dia jadi begitu kerana rakyatnya benar-benar merdeka. Kerana kebangkitan rakyat. Rakyat bangkit menghukum pemimpin-pemimpin yang belot, yang khianat. Rakyat bangkit. Rakyat bangkit menolak kleptokrat dalam negara mereka. Rakyat bangkit menolak. Malu besarnya rakyat Malaysia, ya, yang sekarang ini kita ni dijadi bahan ketawa oleh jiran kita, Indonesia yang dulu kita pandang remeh, kita pandang rendah, ya, sebagai negara pembekal buruh kasar, pembantu rumah, ya, masyarakat yang kurang maju, kitalah yang paling maju di kalangan rumpun Melayu dan sebagainya. Tetapi sekarang ini kita malu. Pada warga Indonesia, beruntunglah kalian mempunyai presiden seperti Pak Jokowi. Saya cemburu banget sama kalian mempunyai presiden. Pak Jokowi memang sangat-sangat humble, sangat-sangat berjiwa rakyat. Beruntung sangat warga Indonesia mempunyai presiden seperti Pak Jokowi. Sangat-sangat bersopan santun, sangat-sangat mengambil peduli tentang rakyat ya guys. Mari kita sama-sama doakan semoga Pak Jokowi sentiasa murah rezeki dan dipanjangkan umur. Amin. Pada warga Indonesia, beruntunglah kalian mempunyai presiden seperti Pak Jokowi. Saya cemburu banget sama kalian mempunyai presiden yang sangat baik. Kalau dekat Malaysia, tak cakap apa-apa. Dan sebagaimana yang kami katakan di awal tadi, bahwa masing-masing pemimpin memiliki kekurangan dan kelebihan dalam menata bangsa dan negara. Akan tetapi sangat diharapkan stabilitas politik harus tetap diutamakan agar tidak berimbas pada aspek-aspek kehidupan yang lain. Semua pemimpin negara sejak Presiden Soekarno hingga Presiden Joko Widodo adalah orang-orang hebat dengan capaian pembangunannya masing-masing. Dan Presiden Joko Widodo dengan cara dan terobosannya bisa membangun Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur dengan segala kelebihan dan kekurangannya meskipun belum maksimal. Sehingga di dalam negeri bahkan di luar negeri pun Presiden Joko Widodo banyak yang dicintai. Maka dari itu jangan karena kepentingan politik sesaat rakyat yang dikorbankan. Oke, terima kasih sudah menonton video ini hingga usai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.